Hai, gue Desi yang akan bercerita tentang apa saja yang dirasa, didengar, dialami, dan diketahui. Semua masalah pelik, pahit, manis, dan bahagia kehidupan ada di sini, di ruang curhat. Kali ini gue akan berkisah tentang membenci. Membenci adalah hal paling mudah dilakukan oleh hampir banyak orang. Entah kenapa hati begitu gampang tidak suka. Pernah gak sih kalian mendengar alasan seseorang tidak menyukai orang lainnya hanya karena ya gak suka aja gitu? Membenci adalah hal yang paling melelahkan, terlebih saat membenci dengan tambahan amarah. Karena membenci yang biasa kita tunjukkan pada orang lain akan membuat hati terasa panas dengan bara amarah yang menyala. Membenci itu adalah aktivitas mengganggu, sebab kita sering sukar tidur nyenyak karena dongkol hati dengan orang lain. Sementara yang dibenci malah hidup normal-normal aja dan baik-baik aja gitu. Karena membenci seseorang, kita juga bisa lelah menangis kecewa. Meski mulut berkata, aku gak benci, cuma kecewa. Tapi tiap ketemu, ada rasa memuncah di hati yang ingin segera diluapkan. Entah dengan makian, perlakuan ketus, atau ya malas aja gitu lihat orang yang dibenci. Pernah ada sebuah kisah yang terjadi pada pasangan yang menikah lebih dari 5 tahun lamanya. Di tahun kelima pernikahan, pertengkaran selalu terjadi. Yang jadi soal selalu tentang uang dan merembet ke banyak hal. Saat saling melempar makian, mereka tidak peduli dunia. Saling bersitegang meski di depan sang anak yang usianya masih 7 tahun. Saling bersahutan dengan suara yang sama lantang hingga terdengar tetangga sekitar. Dari sekian kali berkonflik, mereka akhirnya memilih berpisah dengan bara api amarah yang masih menyala-nyala. Semua aset yang tersisa dibagi saat berpisah, kecuali anak sematawayang yang akhirnya jadi rebutan. Saat berpisah pun masih harus membenci sebab memperebutkan yang tak seharusnya direbutkan. Hingga akhirnya hak asuh dimenangkan oleh mantan istri. Mantan suami yang merasa kalah begitu kecewa dan teramat marah. Kebencian kemudian membuat sang suami berkata pada buah hati mereka, jika dia suatu saat akan dibuang oleh sang ibu, sebab ibunya akan menikah lagi. Kebencian yang akhirnya menjadi racun bagi sang anak. Pun setelah itu kebencian masih saja berlanjut. Kali ini yang jadi soal adalah soal nafkah anak, soal uang sekolah, dan lain-lain tentunya, dengan alasan semua untuk anak. Bertahun-tahun lamanya selalu saja begitu. Hingga akhirnya masing-masing dari mereka memilih memutus hubungan. Kedua mantan pasangan ini pun menemukan jodoh masing-masing. Bahagia. Namun, terlampau larut dalam cinta dan rumah tangga bahagia masing-masing. Hingga sang anak merasa tersisih. Yang awalnya jadi prioritas, mendadak jadi yang kesekian. Anak menjadi tersiksa
oleh kebencian kedua orang tuanya yang hidup baru dengan label bahagia. Anak itu pun bertanya-tanya, bukankah memilih berpisah karena ingin bahagia dengan hidup masing-masing? Tapi kenapa aku sebagai anak yang paling banyak mata luka, tersakiti dan merasa terbuang? Memang kadang saat kita kecewa dan membenci, diri ini jadi teramat lelah. Serasa ingin pergi berlari jauh menemukan kebahagiaan sesuai ekspektasi. Tanpa sadar, itu ternyata melukai orang-orang sekitar yang sebenarnya tidak pernah mau kebencian itu ada, dan tidak pernah tahu kenapa kebencian itu tumbuh begitu mengakar hingga memecah belah dan meratakan dinding rumah tangga yang sudah dibangun begitu lama. Kisah dari kebencian lainnya datang dari sebuah pertemanan yang pecah akibat kata-kata. Kalian tahu kan, jika sebuah kata-kata dari mulut ini bisa membuat kebohongan, kesalahpahaman, atau fitnah yang keji. Inilah kenapa lidah yang tak bertulang bisa menjadi lebih tajam daripada pisau belati. Pertemanan yang dibangun bertahun-tahun juga sebuah hubungan yang bukan main-main. Dalam pertemanan ada banyak tawa dan air mata di dalamnya. Seperti pertemanan dalam cerita kali ini. Dua orang sahabat yang sudah terasa saling kenal luar dan dalam, terjalin puluhan tahun yang diawali dengan sebuah pertemuan konyol tak disengaja. Mereka selalu berbagi apa saja, termasuk rahasia, aib masing-masing. Hingga suatu hari datang seorang yang juga dianggap teman. Ya, teman barulah ya. Kemudian, ia menyampaikan kepada salah satu dari mereka jika teman lainnya suka membongkar aibnya dan menjelek-jelekannya di belakang. Saat kalimat fitnah itu tersampaikan dengan begitu meyakinkan, sebuah kebencian pun muncul di hati yang ia bisikkan. Benci yang memuncah sebab tidak pernah menyangka aibnya akan dibongkar oleh sang sahabat karib, membuat mata dan telinganya seolah tertutup, menolak untuk tahu kebenaran sebenarnya. Sedangkan teman yang difitnah terlanjur kecewa pula hatinya. Bisa-bisanya ia tidak percaya jika itu sebuah kebohongan. Ia patah hatinya, kemudian memilih diam tanpa kembali menjelaskan duduk perkaranya. Dua sahabat ini pun saling menjauh, memalingkan diri ke jalan yang berbeda. Tak lagi sejalan. Hati mereka sama-sama patah, dan sakitnya pun tak kalah dari menahan benci dan kecewa pada pasangan. Pilu dari perpisahan dengan sahabat karib sama perihnya dengan kehilangan pujaan hati. Dan semua karena sebuah kebencian. Cerita berikutnya datang dari sebuah pembahasan yang tidak disengaja dari sebuah WhatsApp grup pertemanan. Entah apa awalnya, hingga pembahasan tentang pengkhianatan atau perselingkuhan menjadi tema. Kisah tentang betapa kecewa dan bencinya saat kita diselingkuhi oleh orang tersayang. Keperihan hati yang bagai tertusuk sembilu menimbulkan bekas luka bernama benci dan balas dendam. Kebanyakan sih begini. Siapa sih yang suka dikhianati? Sudah pasti gak ada. Lo juga pasti gak mau kan? Bagi beberapa pelaku selingkuh,
awalnya gak pernah punya rencana bermain api dalam hubungannya. Perselingkuhan pun terjadi dengan macam-macam alasan. Ya mungkin kita bahas lain waktu dengan beberapa cerita gue dan cerita yang gue pernah tahu. Perasaan saat dikhianati memunculkan rasa sakit dan sedih mendalam. Ada pula rasa gagal dengan banyak pertanyaan tentang kekurangan diri. Mendadak begitu marah dan bisa juga mendadak insecure dengan diri. Perselingkuhan juga menjadi salah satu masalah penumbuh kebencian yang sulit selesai dengan mudah. Kadang malah berakhir tanpa adanya pintu maaf sedikit pun. Banyak yang memilih untuk membalas perbuatan selingkuh dengan hal yang sama. Memilih tetap menjalin hubungan dengan pasangan berselingkuh, kemudian diri yang diselingkuhi malah melakukan dosa yang sama. Demi kepuasan dan harapan dia bisa merasakan kesakitan yang sama seperti apa yang pernah kita rasakan. Atau bisa juga demi pembuktian kalau gue juga bisa melakukan apa yang lo pernah lakukan ke gue. Menurut gue pribadi sih gak perlu begini. Saat kita dikhianati dengan perselingkuhan, sebaiknya gak perlu buang tenaga membalas dengan selingkuh juga. Jika memang merasa tidak perlu bertahan, lebih baik tinggalkan. Artinya, ya cukup tahu aja kalau dia bukan yang terbaik buat kita. Namun, jika memilih bertahan, ayo perbaiki apa yang jadi pemicu dan bagaimana agar ada perubahan. Pahami pula alasan dari kenapa itu terjadi. Meski dari beberapa kasus yang gue tahu lebih banyak yang memilih sudah. Jangan melakukan hal yang sama hina dengan mereka yang kita benci. Gue pernah dengar kalimat ini. Perbaiki diri sebaik-baiknya dan belajar berbuat baik buat siapapun tanpa terkecuali. Namun, saat ada yang berkhianat atau berlaku jahat pada kita, biarlah itu menjadi urusan dia sama Tuhan. Biarkan dia dengan dosanya, kita jangan ikut nyebur ke lubang dosa hanya demi kata balas dendam yang datang dari amarah. Kalau gue bilang, kebencian itu begitu menyeramkan, sebab ia bergentayangan mengganggu kehidupan, mengganggu pikiran yang kemudian menghambat banyak kerjaan, mengganggu keseharian, seperti saat bertemu orang yang dibenci mendadak mood kita jadi buruk sekali. Jalan kita ke tujuan kadang terpaksa harus putar arah demi tidak bertatap muka dengan ia yang dibenci. Bagaimana dengan kalian? Apakah saat membenci juga jadi begini? Apakah orang yang kalian benci tahu jika ia dibenci? Dan untuk kalian yang saat ini membenci gue, sehingga apapun yang gue lakukan, yang gue buat dan gue katakan akan selalu salah. Gue ingin meminta maaf karena membuat hati kalian dipenuhi amarah saat mendengar atau melihat segala hal tentang gue. Jika bisa memilih, gue gak pernah mau kalian benci. Semoga setelah sekian lama membenci dan berada pada arah mata angin berbeda, akan ada kesempatan yang entah itu kapan, gue dan lo bisa saling tertawa bareng dan punya tujuan dengan langkah kaki berdampingan tanpa kebencian dan kekecewaan lagi. Sekali lagi, gue minta maaf untuk apapun itu. Kadang gue yang bodoh ini
gagal mengakui kesalahan, dan lemah dalam sadar akan kelalaian perbuatan dan kata-kata yang gue pilih. Dan buat lo semua, jika dalam diri lo sedang ada kebencian, semoga itu tidak terlampau lama dan melambung tinggi. Terima kasih udah dengerin Ruang Curhat. Gue berharap kita bisa saling berbagi kisah suatu hari nanti. Semoga lo mau berbagi keluh kesah, susah senang, tangis dan bahagia lo ke gue. Lo bisa kirim cerita lo ke email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.